Oke, mata kuliah metode numerik ada bobotnya itu 3 SKS ya. Benar ya, 3 SKS. Sebelum kita melaksanakan perkuliahan selama 1 semester ke depan, yang ingin saya sampaikan adalah mengenai kontrak perkuliahan ya. Jadi dalam penilaian perkuliahan yang akan saya lakukan adalah mengenai kehadiran, kemudian penugasan, kemudian UTS atau ujian tengah semester, serta UAS atau ujian akhir semester. Nah, silahkan kita sepakati saja kehadirannya mau berapa persen, tugasnya mau berapa persen, gitu ya, UTS-nya berapa persen, UAS-nya berapa persen. Silahkan kalian diskusikan. Silahkan, di unmute aja, silahkan. Ayo. Kehadirannya mau berapa persen, silahkan. Dan jika totalnya semua 100%, kan gitu ya. Silakan. Sebelum kita masuk materi. Atau yang biasanya gitu. Dengan dosen-dosen lain, silakan aja kalau memang mau diikuti. Mau berapa persen, silakan. Kayak biasa aja. Kenapa? Mau berapa persen? Hadiran berapa? Ayo, cepat. Hadiran berapa? Ajukan aja. Nanti tinggal di di komentarin yang lain gitu. Biasanya yang biasanya yang mata kuliah yang 2 SKS bagaimana dengan dosen-dosen lain? Ada kontrak perkuliahan tidak? Ada. Nah, biasanya berapa persen? Nah, coba silakan aja di custom. Kadang lupa kayak TS 30, UAS 40. Begitu. Yang lain bagaimana? Belum masuk itu. Yang lain bagaimana? Yang lain. Kalau memang sepakat, kita ketok palu. Nah. Ayo. Kalau memang sepakat, oke. Gimana? Yang lain? 40 UAS, 30% UTS, 30% tugas, sisanya absen kehadiran. Begitu. Yang lain bagaimana? Jadi UAS paling tinggi yang 40 ya? Ya, berarti dikasih susah-susah aja nanti UAS-nya. Jangan. Oh, jangan, Pak. Enggak. Ya, biasanya memang UAS memang biasanya tinggi gitu. Kalau di sini 30 atau 35 begitu. Atau 40 ya, seperti yang kalian terapkan di sana gitu. Gimana? Kita sepakati? Ayo, cepat. Ya, sepakat, Pak. Angkat, Pak. Oke, bilangin kehadiran Yes, berapa? Pak. Coba. Kehadiran berapa? 30. 30. Udah kebanyakan 30 kehadiran itu. Tadi berapa? Apa yang kalian dulu? UAS berapa deh? UAS 40. Oke. UTS 30. 40. 30. Sudah 70 nih. Tugas berapa? Tugas 2. Ayo, tugas berapa? 20. 30. Kehadiran. Ini sudah 70 nih. Nah, ayo. Tugas berapa? Kehadiran berapa? Tugas 25. Kehadiran? Kehadiran 30 udah. Berarti tugasnya 0 dong. Tugas 0 dong. Hadiran 5. Buat gini. Misalnya gini. Yes. Untuk kehadiran kan kita kan kuliah kan 15 pertemuan tuh. Di luar UAS ya, 15 pertemuan. Okay. Ya bikin aja ini misal nih 15% misalnya. Ya sudah.
Kalau satu kali nggak masuk, ya nilainya 14, kan begitu. Enak kan? Ini misal, itu aja. Misalnya, Pak, kehadiran 15%, tugas 20, nah, kayak gitu. Ini misal. Itu aja. Kalau mau ngitungnya yang enak loh ya. Ini kalian kan anak matematika nih. Tapi kalau mau ngitung yang ribet ya, Pak, kehadiran 13,7. Pak, tugas Ribet. ribet ya. Ini misal. Nah, silakan ayo cepat. Atau mau diralat yang tadi UAS-nya atau UAS tesnya. UAS 35, Oke, UAS 35. Oke, ini kayaknya proporsional. hadir 15, Kehadiran 15, oke. UTS 30, UTS 30, oke. Tugas sisanya latihan. berarti tugas atau apa namanya itu latihan-latihan soal kuis itu 20% ya. Ya. Oke. Sepakat ya? Dicatat loh, dicatat. Ini kontrak, ini kesepakatan antara kita gitu ya. Oke, deal ya? Iya. Oke, ketok palu. Oke. Oke, baik. Kita akan masuk ke materi. Oh iya, untuk perkuliahannya, teknisnya begini ya. Saya biasanya untuk tatap muka virtual menggunakan Zoom atau Google Meet ya. Jadi kalian di HP-nya install Zoom dan Google Meet, minimal itu ya. Kalau misalnya Zoom nggak bisa, saya biasanya Google Meet gitu. Kemudian saya juga nanti materi ini memang saya recording ya, saya rekam, kemudian saya akan upload di YouTube. Barangkali kalian ingin belajar lagi kan bisa memutar ulang gitu ya. Kemudian juga apa namanya, kita juga bisa diskusi melalui grup WA. Jadi santai aja sesi perkuliahannya, nggak usah terlalu tegang ya. Kemudian yang perlu diingat adalah ini misal perkuliahan dengan saya, jangan takut salah karena tidak ada efek samping ya. Tidak ada efek sampingnya, salah itu nggak masalah, yang penting kalian berusaha untuk belajar lebih baik lagi seperti itu. Kemudian juga materi-materi nanti akan saya sajikan bisa melalui PowerPoint ataupun PDF, akan saya share di grup kita, grup WA gitu ya. Oke, barangkali ada pertanyaan sejauh ini? Bapak, Nggak ada? Bapak, Kenapa? mau tanya, kita pasti masuk Zoom atau Google Meet-nya itu jam berapa dulu? Ya, kita sesuaikan jamnya aja. Jadwal kalian 13.50 Ini Pak, makasih. ya. 13.50 seperti itu. Tapi juga saya tidak rutin ya Zoom atau Google Meet ya, video conference seperti ini atau muka virtual tidak rutin ya, karena bisa saja saya akan memberikan penugasan atau project gitu. Jadi tidak tiap minggu kita Zoom, enggak ya. Kalian pasti bosan juga lihat wajah saya kan. Awalnya seperti itu. Jadi tidak tatap muka ya. Tidak selalu tatap muka, sorry. Ya. Ada lagi pertanyaan sebelum kita mulai perkuliahan? Atau kontrak aja, nggak usah lanjut materi. Kalian aja ya, kalian lanjut ya. Nah. Oh iya, saya mau nanya, yang semester 7 siapa aja? Katanya ada semester 7. Ega, Pak. Ega, Agnes, Melinda, Nafisa. Oke, berarti saat ini lagi praktek mengajar di sekolah? Iya. Oke. Ya, jadi diatur waktunya karena pasti tugasnya berat ya, yang semester 7 pastinya ya, karena di sekolah pasti kalian tuntutannya juga berat dari guru pamongnya. Entah itu membuat video pembelajaran, Google Classroom, atau pembelajaran yang menarik, pembelajaran jarak jauh ya. Jadi kalian juga merasakan beratnya mengajar di kondisi saat ini ya. Yang khusus semester 7 ya, kalau semester 5 mah masih enak-enak aja gitu. Semester 7 memang berat karena juga melakukan praktek mengajar ya. Oke, kita mulai perkuliahannya.
Oke. Baca. Baca. Belum. Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Belum muncul, Pak. Sudah. Sudah. Sudah ya. Sudah. Nah. Oke, kita mulai ya. Materi pengantar. Tadi kita sudah pantra kuliah. Sekaligus sekarang saya akan memberikan materi pengantar mengenai metode numerik. Sebelum saya jelaskan, barangkali kalian sudah mencari referensi terkait metode numerik. Ada yang tahu tidak metode numerik itu apa? Sudah ada? Sudah ada yang mencari referensi atau punya buku pegangan barangkali? Apa itu metode numerik? Nah, di sini saya akan sampaikan melalui modul yang saya buat ya. Jadi kita tahu metode numerik ya, itu ada dua kata. Metode dan numerik ya. Metode artinya cara. Oke. Numerik artinya angka. Jadi metode numerik berarti cara berhitung dengan menggunakan angka-angka. Itu sederhananya ya, secara harfiah ya. Cara berhitung dengan menggunakan angka-angka. Nah, definisi lainnya, metode numerik merupakan ini nih. Metode untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika dengan menggunakan sekumpulan aritmatik sederhana. Oke. Jadi menghitungnya menggunakan sekumpulan aritmatik sederhana. Ya, seperti pelajaran SD, ada tambah, kurang, kali, bagi, gitu. Ya, aritmatik sederhana. Dan operasi logika pada sekumpulan bilangan atau data numerik yang diberikan. Jadi gini, jadi jangan anggap metode numerik ini mata kuliah yang berat, gitu ya, karena diberikan di semester atas, gitu. Sebenarnya simple ya, mata kuliah ini simple. Mata kuliah ini kita berhitung dengan menggunakan metode-metode dasar yang sudah pernah kita dapatkan di SD, SMP, atau SMA. Begitu. Ya. Nah, jadi metode numerik ini yang perlu ditekankan adalah kita berhitungnya itu tidak selalu atau tidak dituntut untuk mendapatkan hasil yang tepat. Gitu. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, ini nih. Ya. Metode numerik tidak mengutamakan diperolehnya jawaban yang eksak atau tepat, tetapi menggunakan metode pendekatan. Nah, ini. Jadi, kalau biasanya kita berhitung selama kita belajar, kita sekolah di SD, SMP, SMA, itu kita misalnya menyelesaikan aljabar nih misalnya. Misalnya persamaan ya. Persamaan aljabar, kita dapatnya X sama dengan 5. Nah, itu solusi eksak. Solusi yang tepat. Tapi di metode numerik, ini solusinya tidak selalu atau tidak harus tetap, melainkan menggunakan metode pendekatan. Jadi kalau di solusi yang biasa itu kita misalnya X sama dengan 5. Di metode numerik, kita bisa saja menjawabnya X sama dengan 4,9. Itu misal. Sederhananya kayak gitu. Ya, sederhananya kayak gitu. Jadi tidak bicara mengenai solusi yang eksak atau solusi yang tepat, melainkan pendekatan. Nah ini saya tuliskan. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan analitis matematis, sehingga dasar pemikirannya tidak keluar dari dasar pemikiran analitis. Hanya saja teknik perhitungan yang mudah merupakan pertimbangan dalam memakai
metode numerik. Jadi nanti gini, mungkin kalian akan bertanya, Pak, kalau kita menggunakan metode dasar atau menggunakan tambah, kurang, kali, dan bagi, berarti hitungannya lama dong? Iya, benar, bisa lama. Bisa lama hitungannya. Ya. Dan juga nanti akan muncul, nanti di materi-materi berikutnya, ya, akan muncul istilah iterasi. Ya, yaitu pengulangan proses perhitungan. Nah ini, pengulangan proses perhitungan. Ya, nanti di bab-bab selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi metode numerik ini ada juga definisi lainnya, yakni perhitungan yang dilakukan secara berulang-ulang terus-menerus untuk memperoleh hasil yang semakin dekat. Gitu. Jadi dicoba, misalnya percobaan pertama, hasilnya begini, belum dekat. Percobaan kedua lagi, belum dekat. Percobaan ketiga, percobaan keempat, sampai dia hasilnya mendekati dengan hasil perhitungan secara biasa atau solusi yang tepat tadi, solusi eksak tadi. Itu. Jadi dilakukan berulang-ulang. Namanya metode iterasi. Gitu. Oke, itu dulu. Itu mengenai definisi. Ya, definisi metode numerik. Jadi kalian tahu nih, oh metode numerik berarti metode perhitungan secara berulang-ulang menggunakan operasi dasar, tambah, kurang, kali, bagi, yang kayak gitu. Bisa dipahami ya? Gimana, bisa dipahami? Bisa ya? Ya, bisa. Nah, kalau memang nanti ada yang misalnya kurang jelas, langsung dipotong aja atau disela gitu ya. Jadi saya akan jelaskan atau menjawab pertanyaan kalian. Ya. Kita lanjut yang B, tujuan. Kenapa sih kita belajar metode numerik? Ini, tujuan menggunakan metode numerik adalah memperoleh metode terbaik. Memperoleh metode pendekatan yang terbaik dan dapat memberikan jawaban yang berguna dari permasalahan matematika dan untuk menarik informasi yang berguna dari berbagai jawaban yang diperoleh. Nah, terus begini lagi. Pak, kita kan sudah menghitung, kita sudah mendapatkan solusi eksak atau solusi yang tepat. Kenapa sih kita perlu menggunakan metode numerik? Ya kan? Kenapa kita perlu perhitungan yang berulang kali? Bukan solusinya juga bukan solusi yang tepat malahan. Solusi pendekatan. Kenapa sih kita perlu menggunakan metode numerik? Nah ini nih. Jadi yang kita lakukan adalah penyelesaian secara analitis atau teoritis yang eksak atau penyelesaian biasa. Ada soal-soal yang sulit atau yang tidak dapat diperoleh hasilnya atau memerlukan waktu, tenaga atau biaya sehingga digunakanlah metode numerik. Gitu. Jadi ada beberapa soal atau ada beberapa kasus yang penyelesaiannya lebih ribet dibandingkan metode numerik. Ini contoh. Contoh yang ini. Ini misalnya. Nomor 1, kelihatan? Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. kelihatan. Kelihatan ya, oke. Kalau misalnya diberikan soal, misalnya nih, carilah akar persamaan x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Kalian pasti bisa menyelesaikan. Ya kan? Oh gampang Pak, itu jawabannya x sama dengan 1 atau x sama dengan min 1. Gampang. X pangkat 3 masih gampang juga. X pangkat 4 masih gampang. Namun kalau sudah X pangkat 7, kira-kira pakai cara apa? Bisa nggak pakai rumus ABC? Nah, kayak gitu. Jadi ada beberapa kasus yang tidak bisa diselesaikan atau yang akan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan dengan metode biasa. Maka kita perlu menggunakan metode numerik. Kayak begitu. Jadi beberapa kasus atau beberapa soal ada yang nggak bisa diselesaikan, gitu, susah diselesaikan. Gitu. Begitu pula nomor 2 nih. Ya. Yang soal bilangan E, nih, bilangan E pangkat 5x. Nah, ribet banget nih. Cos-nya juga ini. Ya kan? Ribet. Ada lagi contoh-contoh. Nah, ini lagi nih. Sistem persamaan linear berapa variabel nih? A, B, C, D, E, F, G. Ada 7 variabel. Kalau sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV,
bisa atau mudah diselesaikan dengan metode eliminasi, substitusi, ya kan, metode grafik gitu. SPLTP juga begitu, sistem persamaan linear 3 variabel. Tapi kalau 4 variabel atau 5 variabel, 6 variabel, 7 variabel, akan susah atau akan lama menggunakan metode-metode yang telah kita pelajari saat SMP atau SMA. Gitu. Ya. Jadi itulah tujuannya kita menggunakan metode numerik. Jadi mengefisiensikan beberapa kasus yang ada, ya. Karena ini kalau diselesaikan akan panjang. Mungkin bisa menggunakan software, menggunakan matriks misalnya, ya, dijadikan matriks, mungkin bisa gitu. Tapi kalau misalnya perhitungan manual, misalnya kalian UN misalnya, mengerjakan soal UN seperti ini, wah itu lama sekali, gitu. Ya, masuk soal-soal seperti ini, ya, ini, gitu. Nanti saya akan share materi ini di grup WA, ya. Nah seperti itu. Jadi kenapa kita harus belajar metode numerik? Ya dikarenakan ya itu tadi, ya. Ada beberapa permasalahan matematika yang sulit atau bahkan tidak mungkin diperoleh. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ada metode yang saya bilang tadi, metode biasa atau yang biasa kita kerjakan, biasa kita temui soal-soalnya dan langsung kita kerjakan dan ketemu hasilnya, itu namanya metode biasa atau metode lazim atau metode analitis. Sedangkan ini namanya metode numerik. Ada metode yang namanya metode numerik. Nah, pertanyaan kritisnya adalah, apakah metode numerik hanya untuk persoalan matematika yang rumit saja? Tentu saja tidak. Ya, metode numerik bisa masalah rumit, bisa juga masalah yang biasa. Masalah rumit aja bisa, apalagi masalah yang biasa, kan begitu secara logika. Metode numerik berlaku umum. Ya, jadi dia dapat diterapkan untuk menyelesaikan persoalan matematika sederhana yang juga dapat diselesaikan dengan metode analitik tentunya, maupun persoalan matematika yang rumit. Gitu. Jadi bisa di posisi manapun metode numerik, itu kiranya metode numerik, ya, kiranya metode numerik begitu. Seperti itu. Ya. Kita lanjut atau ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia. Ini penting nih. Nanti di bab berikutnya ini ada yang saya singgung nih. Nah, ini. Kebanyakan persoalan matematika tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik. Nah, ini. Atau metode biasa. Ya. Metode biasa nih. Metode biasa atau metode lazim. Ya. Nah, metode analitik atau metode biasa disebut juga metode sejati karena ia memberikan solusi sejati. Yang saya bilang tadi, saya singgung tadi, ya, memberikan solusi sejati. Sedangkan metode numerik itu menggunakan pendekatan. Nah, karena dia menggunakan pendekatan, maka dia punya yang namanya error atau galat. Kayak tadi, metode lazim tadi misalnya X sama dengan 5. Terus metode numerik X sama dengan 4,9. Nah, dia ada error. Errornya itu ya selisihnya. 5 dikurang 4,9, kayak begitu. 0,1. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, metode numerik itu mempunyai galat atau error. Sedangkan metode lazim atau metode sejati, errornya 0. Karena itu solusi sejatinya, solusi eksaknya, tepat sudah jawabannya 1, itu jawabannya. Gitu. Ya. Seperti itu. Nah, nanti ini kita akan juga belajar di pertemuan berikutnya. Jadi, saya akan bicarakan mengenai ini, perbedaan utama metode numerik dan analitik ada pada 2 hal. Yang pertama, ini tadi saya bilang, kalau solusi dari pendekatan atau metode numerik itu selalu berbentuk angka. Ya, selalu berbentuk angka. Tapi kalau metode analitik atau metode biasa itu bisa saja menghasilkan angka,
bisa saja menghasilkan fungsi matematik. Gitu. Contoh sederhananya gini deh, mengenai integral. Ya. Integral tak tentu. Nah, kan itu berbentuk fungsi. Kalau integral tentu berbentuk angka hasilnya. Sedangkan integral tak tentu itu ada misalnya nilainya 5 plus C. Nah, itu kan belum berbentuk solusi angka gitu. Itu misalnya seperti itu. Jadi nanti kita akan bicara perbedaan khususnya di integrasi numerik ada nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi berbeda gitu ya metode numerik dengan metode analitik. Nah, ini perbedaan utamanya seperti ini. Yang kedua, di metode numerik kita hanya memperoleh solusi yang mendekati, ini tadi saya bilang. Solusinya nggak pasti gitu. Terus Pak, apakah kita maklumi solusinya yang tidak pasti itu? Ya kita maklumi, ya. Kita maklumi solusi yang tidak pasti itu atau solusi yang tidak mendekati solusi sejati. Tapi nanti ada kriterianya. Selisih atau errornya itu yang dimaklumi atau yang diperbolehkan itu 0, berapa kayak gitu. Jadi kalau misalnya Pak selisihnya besar nih Pak, misalnya nih kalian membeli kayu misalnya nih, kayu atau kain misalnya ya 1 meter atau 100 cm. Sekalinya pas dipotong sama penjualnya, kalian ukur di rumah, ternyata ukurannya adalah 0,9 meter atau 90 cm. Kalian terima nggak? Bisa saja kalian nggak terima. 10 cm itu panjang juga kan begitu. Nah itu errornya. Tapi kalau errornya misalnya cuma 1 cm misalnya, cuma 1 cm selisihnya, nggak apa-apa deh. Nah seperti itu. Jadi ada pemakluman, kriteria pemaklumannya bagaimana gitu. Ya error yang dimaklumi seberapa. Seperti itu, ya. Oke kita lanjut ya. Lanjut. Atau ada pertanyaan? Iya. Lanjut ya. Lanjut, oke. Nah, sekarang ini. Kelihatan nggak ini soalnya? Kelihatan, Pak. Ya. Coba ini hasilnya berapa ini? Coba hitung integral tentu ya, karena ada batas bawah sama batas atasnya. Integral tentu dengan batas bawah 0, batas atasnya 2, dari x kuadrat dx. Berapa hasilnya nih? Coba hitung. 4. Ya. Berapa hasilnya? Silakan. 4. Berapa? 4. Oh, 4? Integral? Oh, integral. 8/3. Berapa? 8/3. 8/3. 8/3 ya? Yes. Oke. 3. Ini pasti sudah bisa semua. Ya, ini ya. Perhitungannya begini kan? 8/3 atau 2,67. Nah, ini saya jadi ini. Ya. 8/3 atau 2,67. Nah, jadi gini. Ini saya tulis catatan di sini. Perhatikan bahwa 1/3 x pangkat 3 adalah solusi analitik atau solusi yang biasa kita kerjakan. Ya kan? Cara biasa atau cara lazim dalam bentuk fungsi matematik. Nah, sedangkan 8/3 adalah nilai numerik. Nilai numerik integral tentu yang diperoleh dengan cara mengevaluasi fungsi matematik tersebut untuk batas 0 dan 2. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana caranya menyelesaikan ini dengan metode numerik? Nah, nih caranya gini. Coba kalian gunakan, atau gini deh, ada nggak solusi lain atau cara lain untuk menyelesaikan soal ini? Ada nggak? Kira-kira, menurut kalian ada nggak? Selain menggunakan cara integral ini, ada nggak cara lainnya?
Ada? Kira-kira ada nggak cara lainnya? Ayo, sepengetahuan kalian. Ada. Hah? Ada, pakai apa? Di mata kuliah kalkulus kayaknya ada nih. Ayo, pakai apa? Menggunakan apa caranya? Ada yang tahu? Nah, ini dia. Menggunakan luas trapesium, metode trapesium. Ingat? Ada yang ingat itu metode trapesium? Atau belum masuk mata kuliah kalkulus ya? Sudah kan? Udah. Sudah. Nah, jadi ada metode trapesium. Ya. Kita ingat luas trapesium kan? Rumusnya itu atas ya, sisi atas tambah sisi bawah dikali tinggi dibagi 2, atau jumlah panjang sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Nah, jadi caranya tadi kalian ya, ini cara numeriknya ya. Nah, ini tugas pertama deh, tugas pertama. Kalian coba selesaikan dengan metode trapesium. Jadi bikin grafik gitu ya, bikin grafik, kemudian menggunakan fungsi tadi, fungsi x kuadrat ya. Sorry tulisannya jelek ini ya, x kuadrat, kalau x-nya 0 y-nya berapa gitu, x-nya 1 y-nya berapa, x-nya 2 y-nya berapa, kemudian batasnya tadi 0 sampai 2 gitu kan. Nah, kalau dia x kuadrat, koefisiennya positif, itu kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Ke atas. Atas. Ke atas. Ke atas atau ke bawah? Misalnya x-nya 0. 0 itu berarti 0. 1 di sini, 2 di sini, 4. Berarti gini kan? Terbuka ke atas atau ke bawah? Atas. Gini kan? Nah. Yes. Atau begini. Nah, silakan nanti digambar. Kemudian, Pak, metode trapesium bagaimana? Nah, kan batasnya 2. Nanti dibikin. Nah, dibikin gini-gini. Nah, ini kan trapesium nih. Ini trapesium. Ya. Ini sisi atas tambah bawah kali tinggi bagi 2. Atas tambah bawah kali tinggi bagi 2. Nah, seperti itu. Lalu dijumlahkan. Nah, itulah metode numerik yang tadi definisinya. Menggunakan penjumlahan berulang-ulang sampai menemukan hasil. Nah, silakan nih tugas pertama. Coba kalian gambar metode numeriknya. Ya. Dicatat ya tadi soalnya ya. Malu deh. Ya, integral x pangkat 2 ya, batasnya 0 sampai 2. Seperti itu. Kira-kira bisa? Bisa lah. Bisa ya? Dicoba dulu ya. Sekali lagi, jangan takut salah. Karena salah tidak ada efek sampingnya. Oke? Kira-kira bisa? Bisa tidak? Saya mau lihat wajah kalian. Wajahnya kayaknya aduh Pak, berat sekali Pak bikin gambarnya Pak. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Saya yakin bisa. Gambar ya. Gambar apa namanya itu tadi? Fungsi ya, x kuadrat. Kalau nanti dipartisi, dibagi-bagi yang membentuk trapesium.
lalu jumlahkan luasnya sehingga dia memperoleh 8/3. Sorry, mendekati 8/3. Nah, kayak gitu. Kalau cocok, berarti itu benar sudah jawabannya kalian. Kayak gitu. Itulah metode numerik. Nah, seperti itu. Gimana? Bisa dipahami metode numerik? Bisa ya? Yang semester 7 mana? Semester 7 di mana? Angkat tangan. Angkat tangan. Semester 7 nggak berat kan? Berat nggak? Insya Allah enggak ya. Bisa kok. Diatur waktunya sambil praktek latihan mengajar di sekolah ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Saya mau ngasih sedikit lagi deh. Nah, ini nanti caranya ya. Nah, ini. Ya, nah. Spoiler sedikit. Nah, nanti kayak begini nih. Sisi atas tambah bawah dikali tinggi. Nah, jadi saya partisi tingginya itu 0,5. Nanti kalian hitung sendiri, saya nggak mau spoiler. Kita lanjut ke bawah. Ya, kita lanjut ke bawah. Nah, nanti ketemu segini nih. Nah, tuh. Nah, silakan tuh dilihat tuh. Ketemunya segini nih. Sedangkan yang tadi metode lazim segini. 2,67. Sedangkan metode numerik menggunakan rumus trapesium 2,75. Nah, di sini saya tegaskan di sini adalah di metode numerik kita menggunakan tanda ini nih. Artinya kira-kira atau pendekatan. Jadi bukan sama dengan. Nih, tandanya nih. Nah, ini. Kalau tadi kan sama dengan ya. Itu solusi eksak. Nih, sama dengan. Kalau ini menggunakan tanda kira-kira. Nah, tanda kira-kira. Ya. Seperti itu. Nah, dan errornya begini nih, errornya. Nah, ini. Errornya cuma 0,09. Oke, dimaklumi deh. Nah, kayak gitu. Tapi ini yang perlu dicatat nih. Kalau errornya ini bisa kita perkecil, makin bagus lagi. Katakanlah errornya menjadi 0,000, nah gitu ya, 0,0009, itu makin bagus lagi. Bagaimana caranya? Membuat lebar trapesium menjadi lebih kecil. Kalau tadi lebarnya di sini saya tulis 0,5, sorry, dalam hal ini lebar trapesium itu tinggi trapesium ya. Kalau di sini saya tulis 0,5, ini bisa kita bikin misalnya yang lebih kecil 0,25. Ya, ini kan setengah. Berarti kita kecil lagi seperempat. Kita kecilin lagi 1/8. Jadi penjumlahannya ada banyak nanti nih. Ada banyak. Nah, itu semakin banyak trapesium, errornya semakin kecil. Seperti itu. Ya, semakin kecil. Ya. Seperti itu. Ya. Oke, ini nggak usah, ini kalian nanti pelajari sendiri. Ini contoh persamaan kuadrat ya, perhitungan persamaan kuadrat. Bahwasannya kita menggunakan rumus ABC, ya, sedangkan ini menggunakan rumus penjumlahan. Nah, yang difaktorkan, ya, dijabarkan. Ini keluar, bisa dicari FPB-nya. Ya, nah ini faktornya, ini ya dari sini. Oh, ternyata ini bisa keluar nih FPB-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini penjumlahan, ya, menggunakan penjumlahan seperti itu. Ya, nanti bisa kalian baca ini. Saya akan share di grup metode numerik, grup WA ya. Kemudian terakhir mengenai peranan komputer dalam metode numerik. Nah, di kampus-kampus lain, mungkin di kampus yang jurusan matematika murni ya, karena mereka menggunakan software tertentu, misalnya menggunakan MATLAB, Mathcat, Maple, Automatica gitu ya. Nah, di sini selama kita bisa hitung manual, ya nggak masalah ya, mau pakai software juga boleh.
ada juga alternatif lain yang paling mudah, kita menggunakan Microsoft Excel. Itu bisa juga, karena perhitungannya nanti lebih memudahkan ya dibandingkan ngitung manual. Apalagi metode perhitungan yang berulang-ulang seperti iterasi itu lebih enak menggunakan Excel. Nah, nanti kita akan belajar rumus-rumusnya bagaimana sih, rumus-rumus metode numerik, beberapa kasus metode numerik di Excel. Nanti saya akan bantu jelaskan pada kalian seperti itu. Itu gambaran umum metode numerik ya selama 1 semester ke depan. Jadi ini dulu yang mesti kalian pahami mengenai beberapa poin dari metode numerik, dari definisi, dari tujuan, dari alasan menggunakan metode numerik, kemudian keunggulannya dibandingkan metode analitik, serta software apa sih yang kita gunakan dalam hal ini. Oh, bisa pakai Microsoft Excel seperti itu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan pada siang hari ini. Barangkali ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Kalau ada silakan. Sebelum kita end meeting. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Aku Pak. Ada Pak. Aman ya? Bisa ya? Pak Allah. Insya Allah bisa. Nah, Belum. oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada. Oke. Itu aja perkuliahan perdana pada siang hari ini. Mata kuliah sekaligus pengantar umum mengenai metode numerik. Ya, nanti saya akan share materi tadi, materi PDF-nya ke grup WA, serta ini recordingnya, ya rekamannya saya akan bagikan di grup. Barangkali ada yang mau belajar lagi, gitu ya, diputar ulang aja, seperti itu. Ya, cukup kuliah pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian. Kalian semangat terus ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Oke.